Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng Indonesia Surapati bagian ke-18. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu mengikuti. Selamat mendengarkan. Setelah diambil keputusan itu, maka Surapati tidak hendak berlalai-lalai lagi. Disertai oleh Pangeran Nerangkusuma, berangkatlah ia 3 hari sesudah itu, meninggalkan Kartasura menuju ke Pasuruan. Pada masa itu, kekuasaan Sunan Amangkurat II umpama berhenti dari batas Madiun sebelah timur. Di sanalah Surapati dapat menundukkan kekuasaannya dengan setapak demi setapak. Ada kalanya ia terpaksa menghunus senjata, tapi tidak kurang pula bupati-bupati yang segera menyatukan diri kepadanya, karena nama Surapati telah masyhur sampai ke Jawa Timur. Sebagai seorang musuh kompeni yang tidak akan mau takluk sampai detik jantungnya yang penghabisan, hati rakyat dengan cepat dapat diambilnya karena dirasai oleh rakyat bahwa pemerintahannya bukan saja sangat adil, tapi Surapati sangat pula jujurnya di dalam mementingkan keperluan rakyatnya. Sementara itu, persahabatan dengan Sunan Amangkurat II tidak sekali diabaikannya, oleh karena Mataram senantiasa menjadi bulan-bulanan daripada keserakahan kompeni. Sedang Sunan Amangkurat II tidak diberi jalan buat mengamankan kerajaannya, maka Mataram itu setiap waktu berada di dalam ancaman. Tiap-tiap ada pertikaian Sunan dengan kompeni, maka Surapati ada di samping Sunan, baik berterang-terang maupun dalam rahasia. Kompeni yang berulang-ulang menunggu piutang dari Sunan tapi tidak berhasil. Sebenarnya telah lama hendak menyerang Kartasura jika ia tidak takut akan bantuan Surapati. Akan menyerang Surapati sendiri, kompeni berkira-kira pula karena kekuasaan Surapati itu tidak dapat ditentukan batas-batasnya. Sewafatnya Sri Sunan Amangkurat II, beliau digantikan oleh putra mahkota Pangeran Adipati Anom yang memakai nama Sunan Mas. Dengan penggantian Sunan itu pun, keadaan Kartasura masih belum dapat memuaskan hati kompeni. Apalagi di zaman pemerintahan Gubernur Jenderal Kampoy yang bukan saja selalu bertikai paham dengan Radvan Indi, tapi sangat segan pula akan berperang, maka penyerbuan kompeni terhadap Surapati itu diundurkan dari setahun ke setahun sampai 20 tahun lamanya. Bukan saja kekuatan Surapati yang menjadi pertimbangan, tetapi juga keadaan kompeni dengan raja-raja di tanah Jawa belum memberi jalan akan mengangkat peperangan secara besar-besaran. Itulah yang menjadi keuntungan bagi Surapati sampai ia bersenang-senang dapat mendirikan kerajaan yang dicita-citakannya. Johan van Horn, Gubernur Jenderal yang menggantikan Kampoy, umurnya baru 35 tahun. Badannya tinggi kurus, budi bahasanya manis, jika ditimbangnya perlu harus berbudi manis. Dengan Radvan Indi ia dapat bekerja bersama-sama, berlainan benar dengan Gubernur Jenderal Kampoy yang digantikannya, yang selalu bertentangan dengan Radvan Indi. Hingga Kampoy sampai 2 tahun lamanya tidak suka hadir pada rapat-rapat dewan itu. Pendiriannya atas segala rupa perkara yang hendak dibicarakannya hanya dituliskannya di atas surat-surat secari kertas berisi sindiran dan cemooh saja. Dan segala keputusan yang telah diambil oleh Radvan Indi tidak pula ia mau menandatangani. Kampoy hendak menjauh-jauhi peperangan, tapi pihak oposisi yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Hodge mendesak supaya perang dilanjutkan bukan saja terhadap Mataram, tapi terutama sekali terhadap Surapati yang makin lama makin besar kekuasaannya.
Akhirnya, company menyuruh menggantikan tempat Kampoy oleh Pan Horn yang nyata dapat menimbulkan keamanan di dalam sidang-sidang Rad Van Inde. Istri Pan Horn yang kedua masih sangat muda serta cantik pula parasnya. Pan Horn membawa seorang anak gadis dari istrinya yang meninggal, sedang ibu dan anak tiri hampir sama umurnya. Pan Horn sangat pandai mencari uang. Pada hari tuanya ia telah menjadi hartawan besar yang menempatkan dirinya kepada kedudukan yang mulia di negeri Belanda. Hanya sejarah tidak menceritakan dengan jalan apa ia telah dapat mengumpulkan harta dan uang sebanyak itu. Bulan Juni tahun 1705, Van Horn sedang bekerja di kamar kantor dengan laku agak gelisah. Berkali-kali ia membuka peta tanah Jawa sambil membubuh beberapa catatan. Surat-surat yang tertumpuk di hadapannya dibuka dan diulang-ulang dibaca. Maka bangkitlah ia dari duduknya lalu berjalan mondar-mandir sepenuh kamar sambil berkata dalam hatinya, "Aku tak dapat mengira-ngira apa yang nanti hendak dikatakan oleh Rad van Jeventinen di negeri Belanda." Dewan Pertimbangan VOC di negeri Belanda yang beranggotakan 17 orang banyaknya. Tapi jika begini jalannya, perang sudah tak dapat dielakkan lagi. Inilah waktu yang sebaik-baiknya buat bertindak. Jika company hendak meluaskan daerah pemerintahannya serta hendak menetapkan kekuasaannya di tanah Jawa, ya. Kesempatan yang sebaik ini tidak akan kembali lagi. Menurut penyelidikan, pengaruh Pangeran Pugar di Kartasura ada jauh lebih besar dari pengaruh Sunan Mas. Meskipun Sunan Mas teraku menjadi Sunan Mataram, jika Sunan Mas yang dibantu, pastilah Pangeran Pugar akan mengangkat senjata terhadap company, dan akhirnya company bukan saja berhadapan dengan Madura dan Surabaya, tapi mungkin seluruh Mataram akan mengambil pihak Pangeran Pugar, ya. Sekarang kesekian kalinya timbul soal terhadap Surapati. Pihak manakah yang akan diambilnya? Dewan Pertimbangan POC di negeri Belanda yang beranggotakan 17 orang banyaknya. Tapi jika begini jalannya, perang sudah tak dapat dielakkan lagi. Inilah waktu yang sebaik-baiknya buat bertindak. Jika company hendak meluaskan daerah pemerintahannya serta hendak menetapkan kekuasaannya di tanah Jawa, kesempatan yang sebaik ini tidak akan kembali lagi. Menurut penyelidikan, pengaruh Pangeran Pugar di Kartasura ada jauh lebih besar dari pengaruh Sunan Mas, meskipun Sunan Mas yang teraku menjadi Sunan Mataram. Jika Sunan Mas yang dibantu, pastilah Pangeran Pugar akan mengangkat senjata terhadap company, dan akhirnya company bukan saja berhadapan dengan Madura dan Surabaya, tapi mungkin seluruh Mataram akan mengambil pihak Pangeran Pugar. Sekarang kesekian kalinya timbul soal terhadap Surapati. Pihak manakah yang akan diambilnya? Tentu pihak Sunan Mas, sebab dari dahulu semasa Mataram masih dikuasai oleh ayah Sunan Mas, Surapati telah berpihak ke sana. Tapi mungkinlah Surapati mengirim laskarnya dari Jawa Timur ke Kartasura. Jika sudah bukti bahwa seluruh rakyat Mataram telah mengambil pihak Pangeran Pugar dari pihak company, karena company ada pada pihak Pangeran Pugar, mustahil. Surapati hanya menolong Sunan Mas jika rakyat Mataram masih ada di belakang Sunannya. Dan karena menurut berita-berita yang datang dari pihak penyelidikan, kedudukan Sunan Mas sebagai Sunan memang sedang goyang. Bagi company inilah waktu yang sebaik-baiknya buat mengorbankan api peperangan di Kartasura dan menempatkan Pangeran Pugar menjadi Sunan Mataram. Maka Tuan Besar Van Horn memalu canang emasnya, lalu masuklah seorang opas ke dalam kamar. "Solo masuk orang Cina itu, ya?" Seorang bangsa Tionghoa yang agak berumur berpakaian patut masuk ke dalam. Setelah Tuan Besar memandanginya nyata-nyata dari puncak kepala sampai ke kakinya dan dari kaki sampai ke puncak kepala pula, maka ia pun berkata, "Kami mendengar bahwa kamu baru datang dari daerah Pasuruan, ya?
sedang kamu telah berjumpa dengan Raden Widonogoro alias Surapati. Benarkah demikian, Baba?" Dalam berkata-kata itu ia menunjukkan budi bahasa yang manis. "Sebenarnya, Tuan Besar, hamba baru datang dari Pasuruan dan telah bertemu muka dengan Surapati sendiri." Ye, adakah engkau merundingkan hal ihwal kerajaan Mataram dengan Widonogoro? Dan adakah ia melahirkan timbangannya tentang kerajaan itu, ya? Umpama ada, tidak ada. Tapi jelas sekali bahwa Surapati baru mengambil sikap jika ia telah mengetahui suasananya yang sebenarnya. Raden Widonogoro sedang memikir-mikirkan sikap apa yang hendak diambil oleh pembesar-pembesar di Jakarta, ya. Dan bagaimana pula timbangan pembesar-pembesar tentang Mataram? Tuan Besar Parvan lalu insaf bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang peninjau yang mungkin diutus oleh Surapati semata-mata guna peninjauan itu. Maka dengan masgul ia berkata, "Kami tidak banyak waktu, Bapak. Lebih baik engkau ceritakan apa yang dimaksud oleh Surapati, ya. Pendek kata, apakah ada ingatannya hendak bersahabat dengan Kompeni? Ataukah ia hendak meneruskan persahabatannya dengan Mataram? Atau barangkali ada pula maksudnya hendak berperang dengan Kompeni? Jika sekiranya timbul perselisihan antara Sunan Mas dengan Pangeran Pugar yang sekarang telah bergelar Pakubuwono dan telah menempatkan dirinya pula di singgasana Mataram, pihak manakah yang akan diambil oleh Surapati, ya?" Tentang itu Surapati belum menyatakan keputusannya kepada hamba, tapi oleh karena Surapati telah bersahabat baik dengan Mataram mulai dari zaman ayahanda Sunan Mas memerintah, tentu yang akan dibelanya ialah Sunan Mas juga. Tapi sebagai tanda hamba persahabatan, keadaan suasana itu tentu akan memberi pengaruh juga atas pendiriannya. Jadi engkau hendak berkata bahwa Surapati mau tahu dahulu apa yang kami hendak perbuat, ya? Dan guna pengetahuan itu, ia telah menyuruh seorang Cina menjadi mata-mata kemari. Tamu tersenyum lalu berkata, Ya, rupanya Tuan Besar belum dapat membedakan antara bangsa Jawa dengan bangsa Cina, ya. Jika Tuan Besar memandang hamba nyata-nyata, akan tahulah bahwa hamba ini hanya menyaru menjadi orang Cina. Nama hamba yang sebenarnya ialah Kiai Ebun Jorodio, kaki tangan Surapati, ya. Semakin besar kecurigaan hati Tuan Besar jika benar itu Kiai Ebun yang memang telah dikenal sebagai kaki tangan, kepercayaan dan penasehat Surapati. Memang tidak lurus maksudnya datang ke Jakarta. Ia mengaku diutus oleh Surapati, tapi apakah pesan yang sebenar-benarnya telah dibawanya dari Pasuruan? Tidak ada sepatah pesan yang nyata. Ia hanya memutar-mutar cerita, menanti-nantikan keluar perkataan yang akan meneguhkan keyakinannya dan akan berguna untuk Surapati. Tuan Besar ingin mengetahui apakah Surapati suka berdamai dengan Kompeni, tapi Kiai Ebun tidak memberi keputusan yang nyata. Tuan Besar ingin pula mengetahui segala sesuatunya yang berhubung dengan pertahanan kerajaan Pasuruan. Tapi sebab mata-mata itu ialah Kiai Ebun sendiri, lebih baik ia bertanyakan hal itu kepada 10 orang mata-mata yang lain daripada kepada yang seorang itu, sebab tidak mungkin ia akan mendurhaka kepada anak angkatnya. Maka Tuan Besar mengambil keputusan akan menahan Kiai Ebun buat sementara waktu. Mungkin di lain hari akan dapat ia dipaksa memberi segala keterangan yang dianggap perlu oleh Tuan Besar. Jika ia masih akan memutar balik bicara, masih banyak lagi perkakas-perkakas buat memaksa ia berkata yang sebenarnya. Maka berkatalah ia kepada Kiai Ebun, "Buat hari ini cukup sekian, engkau boleh menantikan apa yang nanti kami titahkan, ya." Dengan perkataan itu ia pun memalu canang emas memanggil Opas. Sebelum Opas masuk, Kiai Ebun telah meletakkan sebuah cincin berlian yang amat besar matanya di hadapan Tuan Besar.
Selayang pandang, Tuan Besar telah mengetahui bahwa barang yang diletakkan itu memang tidak akan ternilai-nilai. Tapi meskipun demikian, ia berlaku seolah-olah tak tabu apa yang telah diperbuat oleh Kiai Ebun. Kepada Opas yang masuk, ia pun berkata dalam bahasa Belanda, "Masukkan orang ini ke dalam penjara ya. Beri kamar yang terasing, jaga baik-baik, jangan ia dapat lari ya." Kiai Ebun yang mengerti pula apa yang dikatakan itu terkejut sambil memandang kepada Tuan Besar seolah-olah tidak bertanya. Tapi Tuan Besar pura-pura tidak mengerti lalu berkata pula kepadanya, "Turutkan orang ini ya, tergantung kepada engkau. Apakah hidupmu di sini akan bersenang-senang atau akan sengsara ya?" Ibu jari tangan kiri menunjuk ke arah pintu. Bagi Opas, gerak itu berarti bahwa ia harus membawa tangkapannya keluar kamar. Tuan Besar memikir-mikirkan pula lalu berkata dalam hatinya, jika kompeni berterang-terang berkata hendak menolong Pangeran Pugar, mungkin akan terjadi salah satu dari dua perkara. Kesatu, Surapati memilih pihak Sunan Mas. Pekerjaan kompeni akan menjadi lebih berat karena itu. Kedua, ia akan memilih Pangeran Pugar, tapi jika nanti penurunan Sunan Mas telah selesai, mungkin pula Surapati merentang pukatnya di Mataram, hingga berkuasa pulalah ia di sana. Jika sampai demikian, maka berkuasanya di Mataram itu akan terjadi dengan pertolongan kompeni. Lama benar Tuan Besar memikir-mikirkan hal itu. Akhirnya ia pun mendapat keyakinan bahwa keamanan bagi kompeni akan datang bila Surapati telah dihancurkan. Tidak ada sesuatu jalan terbuka buat berdamai dengan orang itu. Opas masuk memberitahu bahwa Edeler Herman de Wilde minta bicara. "Bawa Tuan masuk ya," kata Tuan Besar. Dan secepat tangan seorang tukang sulap, tangannya sudah meluncurkan cincin yang diletakkan Kiai Ebun di atas mejanya itu ke dalam kantong rompinya. Herman de Wilde kelihatan masih gagah rupanya meskipun umurnya telah agak lanjut. Pada air mukanya tampak seri-seri sedih, menyatakan yang dikandung di dalam hatinya bagai dendam tak sudah, seumpama menjadi duri dalam daging bagi orang besar ini. 20 tahun ke belakang ia menaruh cinta kepada Nona Sujanemur yang telah dijanjikan oleh ayahnya buat menjadi istrinya. Bila umur anak itu telah agak cukup, datang-datang seorang budak keparat telah merebut anak itu dari tangannya. Dengan tak berdaya De Wilde buat membalaskan sakit hatinya, sekarang budak itu telah menjadi raja yang selalu menjadi ancaman buat keamanan kompeni. Tidak heran bila Edeler De Wilde tak kuat memerangi hati yang berasa panas terhadap si Untung yang telah menjadi musuh besar bagi seluruh orang Belanda. Tuan Besar berjabatan tangan dengan Edeler de Wilde lalu mempersilahkan duduk. "Adakah kabar baru? Maka Tuan pagi-pagi sudah datang menemui kami ya?" Demikian Tuan Besar bertanya dengan senyum. "Kabar baru tidak ada Tuan, hanya ada orang bercerita bahwa Sunan Mas sedang memperteguh segala alat pertahanannya. Sedang ia kabarnya dan mendapat bantuan daripada kepala penyamun yang ada di pesuruhan itu ya, yang menamakan dirinya raja. Bilakah kita akan diberi jalan buat menyelesaikan utang piutang dengan budak pelarian itu?" Berangsur-angsur ia menghasut rakyat dan raja-raja di tanah Jawa supaya bermusuh dengan kita ya. Berangsur-angsur pula pengaruhnya dan kekuasaannya membesar dengan tidak ada daya dan upaya atau sekalipun ikhtiar dari pihak kita buat menghancurkan kekuasaan perampok itu. Jika terus demikian jalannya, akhir-akhirnya kita boleh menggulung tikar ya, Tuan de Wilde. Demikian Tuan Besar berkata agak mengeluh, seolah-olah orang sangatlah telah berhari-hari saya menyiksa otak buat memecahkan soal ini. Ketika Tuan melangkahkan kaki masuk ke kamar ini, saya pun belum melepaskan soal itu. Berbahagialah saya karena Tuan datang pada saat yang benar. Ada dua jalan yang dapat ditempuh. Kesatu, berjabat tangan dengan Surapati. Kedua, berperang dengan Surapati. Kedua jalan itu sama mengandung keuntungan dan kerugiannya. Edeler Herman de Wilde bagai terperanjat.
Maka diperbaikinyalah duduknya sampai menjadi lurus. Diangkatnya kepalanya seolah-olah hendak menentang, lalu berkatalah ia dengan bernafsu, "Excellent, excellent, excellent, ya. Berjabat tangan dengan budak pelarian itu. Kita orang Belanda akan berjabat tangan dengan orang secemar sejijik itu. Suatu ingatan hendak berjabat tangan dengan si untung, dengan sampah masyarakat itu, ya. Telah bersarang dalam kalbunya Tuan Van Horn, ipar kandungnya Tuan Chuck, Tuan Tax, yang telah dikuburkan sebagai korban yang kesekiannya daripada kebuasan budak itu, ya. Mayat ipar Tuan akan berbalik dalam kuburnya bila ia dapat mendengar apa yang sedang dirancang-rancang oleh Tuan Gubernur Jenderal Tanah Hindia, oleh Tuan Van Horn yang memegang tampuk pemerintahan di daerah-daerah ini. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.